warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan baik dan semangat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan panjang sisi pada dua segitiga sebangun. Sebelum masuk materi, maka ada beberapa hal yang harus kita ingat terlebih dahulu. Yang pertama ada syarat dua segitiga sebangun. Tentunya kalian masih ingat ya, syarat dua segitiga sebangun ada dua, yaitu yang pertama bahwa sisi-sisi yang seletak perbandingannya harus sama atau sebanding. Kemudian yang kedua, besar sudut yang seletak sama besar. Tidak terlepas dari itu, ada kondisi tertentu yang menyebabkan dua segitiga juga sebangun. Antara lain, ada sudut-sudut-sudut, yaitu apabila ketiga sudut yang bersesuaian sama besar, maka dua segitiga itu juga sebangun. Kemudian yang kedua ada sisi-sisi, yaitu apabila sisi-sisi yang seletak sebanding, maka dua segitiga itu juga sebangun. Kemudian yang terakhir ada sisi sudut sisi. Saya langsung ke materi yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah segitiga ABC, kemudian ada sebuah garis DE, dan jika DE sejajar dengan BC, ini ada tanda sejajar, buktikan bahwa segitiga ADE dan segitiga ABC sebangun. Kita mulai. Yang pertama kita lihat sudut A ini. Sudut A ini jelas sama dengan sudut A. Maksudnya bahwa sudut A pada segitiga ADE itu sama saja dengan sudut A pada segitiga ABC karena dipakai secara bersama-sama ini, atau kata lainnya adalah berimpit. Kemudian selanjutnya kita perhatikan besar sudut D dengan besar sudut B. Ya, ini saya kasih tanda sama ya. Kenapa? Karena ingat DE sejajar dengan BC sehingga ada dua sudut yang sehadap. Sehingga kesimpulannya bahwa sudut D sama dengan sudut B karena sehadap. Kemudian kita lanjutkan ke sudut E dan sudut C. Sudut E dan sudut C juga merupakan sudut yang sehadap karena dari dua garis yang sejajar dipotong oleh garis AC ini. Juga sehadap. Karena ketiga sudutnya sama besar, maka kesimpulannya jadi ADE, segitiga ADE ya, dan segitiga ABC sebangun berdasarkan sudut-sudut-sudut. Karena segitiga ADE dan segitiga ABC sebangun, maka sisi yang seletak sebanding. Nah, sekarang saya misalkan kalau jarak AD ini jadinya A kecil, kemudian ruas garis BD itu B kecil, AE C kecil, dan ED D kecil, sedangkan DE X dan BC Y, maka kita bisa pisahkan di sini. Ada segitiga kecil ADE, kita tuliskan kembali AD-nya adalah A, AE-nya C, dan DE-nya X. Dengan segitiga yang besar, yaitu ABC. Kemudian kita perhatikan di sini AB-nya, padahal kita tahu dari sini ke sini A, dari D ke B itu B kecil, sehingga A ke B-nya adalah A kecil ditambah B kecil. Kemudian AC-nya juga C kecil ditambah D kecil, serta BC-nya yaitu Y. Nah, sehingga diperoleh atau berlaku ya perbandingan sisi yang
seletak, yaitu ada AD banding dengan AB nanti sebanding dengan AE banding dengan AC dan sebanding dengan DE banding dengan BC. Tahu sama dengan A dibagi A ditambah B sama dengan C dibagi C plus D, ini ada di sini ya, AE banding AC, kemudian sama dengan DE yaitu X banding BC-nya Y. Ini persamaan yang pertama atau perbandingan sisi yang pertama. Kemudian sekarang saya ambil yang ini. Saya kalikan silang ini. Ada A nanti dikalikan dengan C ditambah D, kemudian ada C dikalikan dengan A ditambah B, sehingga saya tuliskan di bawahnya bahwa AC A dikalikan C ditambah D itu akan sama dengan C dikalikan A plus B, sehingga sama dengan A kali C, AC ya, ditambah AD sama dengan C kali A atau AC sama saja ditambah dengan C kali B yaitu BC. Kemudian kedua ruas dikurangkan dengan AC, sehingga nanti tinggal AD sama dengan BC. Dan bisa dituliskan dengan A per B sama dengan C per D. Kalau dikali silang kan sama ya. Sama dengan AD sama dengan BC. Paham ya? Jadi dari segitiga ini, dari dua segitiga yang sebangun, ada dua perbandingan. Bisa A dibagi A plus B sama dengan C dibagi C plus D sama dengan X per Y. Kemudian yang kedua A per B sama dengan C per D. Sekarang kita masuk contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar. Ada sebuah segitiga ABC, kemudian ada garis sejajar dengan BC yaitu garis DE. Hitunglah panjang BC. Dengan AD-nya sama dengan 4, DB-nya sama dengan 8, DE-nya 6, ditanyakan BC. Kita mulai jawab. Nah, sekarang saya pisahkan segitiga yang kecil, yaitu ada ADE, di mana A kecilnya sama dengan 4. Jadi 4-nya ini tadi kan kita pakai rumus tadi ya. Ini misalkan sebagai A. Kemudian X-nya 6. Dan segitiga yang besar yaitu ABC dengan A plus B-nya sama dengan 12. Dari mana? Yaitu dari 4 ditambah 8. Kemudian ditanyakan BC yaitu Y. Maka kita bisa menggunakan perbandingan sisi yang seletak yaitu AD per AB. AD per AB sama dengan DE per BC. Sehingga kita tuliskan A per A plus B sama dengan X per Y. Langsung kita masukkan angkanya yaitu 4 dibagi 12 karena A plus B nya 12 sama dengan 6 dibagi Y. Setelah ini kita bisa menggunakan perkalian silang. Yang ditanyakan dikalikan terlebih dahulu yaitu 4 kalikan Y. 4 kali Y sama dengan 12 kali 6. Sehingga Y-nya sama dengan 6 kali 12 dibagi 4. Kita bisa sederhanakan 12 dengan 4 masing-masing dibagi 4.
bawahnya berarti 1, sedangkan 12 dibagi 4 yaitu 3. Sehingga Y-nya sama dengan 6 kali 3 yaitu 18. Y sama dengan BC ya. Ketemu 18 cm. Sekarang contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar. Sebuah trapesium ABCD, kemudian ada sebuah garis sejajar dengan AB dan DC yaitu EF. Pertanyaannya, hitunglah panjang EF. Langsung saja kita jawab langkahnya. Yang pertama, kita gunakan garis bantu yang berwarna merah ini. Sehingga sekarang diperoleh ada 2 jajar genjang yaitu ABHE dan EHGD. Di mana ruas garis AB yaitu 14, maka EH-nya juga 14 serta DG-nya juga 14 karena ini sejajar dan sama panjang pada sifat sifat jajar genjang. Kemudian AE-nya 3 sehingga BH juga 3. ED-nya 4 sehingga HG-nya juga 4. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga BGC dengan garis yang sejajar dengan GC yaitu HF. Maka seperti rumus yang tadi bahwa ini adalah A sama dengan 3, ini B, ini X, sini Y. Berarti mencari panjang HF yaitu sama saja mencari nilai X. Kemudian GC-nya 21. Dari mana? Karena DC itu 35, padahal DG-nya 14. Sehingga sisanya GC-nya itu 21. Baik, kita langsung saja bahwa BH per BG sama dengan HF per GC. Ini ya. Sekarang dilihat segitiga yang ini. BGC, nah, sehingga A per A plus B sama dengan X per Y, di mana A-nya 3, A plus B-nya berapa? 3 tambah 4, yaitu 7. Kemudian Y-nya 21. Kita masukkan nilainya. A3 per 7 sama dengan X per 21. Seperti biasa kita kalikan silang dulu yang ditanyakan yang dikalikan, yaitu ada 7 kali X sama dengan 3 kali 21. Sehingga X-nya sama dengan 3 kali 21 dibagi dengan 7. Kita pakai penyederhanaan saja, yaitu 7 dengan 21 masing-masing dibagi dengan 7, sehingga 7 bagi 7 1, 21 bagi 7 yaitu 3. Sehingga ketemu X atau HF sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Karena HF-nya 9 berarti EF-nya yang ditanyakan yaitu 14 ditambah 9. Jadi panjang EF sama dengan 14 tambah 9 yaitu 23 cm. Materi yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 buah garis ini X dan A yang sejajar. Kemudian ini ada 2 segitiga ya. 2 segitiga ini sebangun. Kenapa sebangun? Kita lihat. Karena ini garis yang sejajar, maka otomatis sudut sebelah sini sama dengan sudut sebelah sini, yaitu dalam berseberangan. Kemudian sudut yang ini dengan ini juga sama, yaitu juga
karena dalam berseberangan. Kemudian sudut yang ini dengan sudut yang sebelah sini, ini sudut yang bertolak belakang, sehingga besar sudutnya sama. Karena ketiga sudut yang seletak besarnya sama, sehingga kesimpulannya dua segitiga ini sebangun. Jadi dua segitiga tersebut sebangun berdasarkan syarat sudut-sudut. Sehingga didapat perbandingan sisi yang seletak, yaitu ada sisi apa saja, yaitu sisi X per A. Kita lihatnya yang kecil dulu ini ya. X banding A itu nanti akan sebanding dengan Z banding B dan akan sebanding dengan Y banding C. Y banding C. Dilihat ini. X dengan A banding A. Ini yang seletak. Lihat sudutnya, ini seletak, sudutnya sama. Kemudian ada Z. Z ini ya. Banding B. Dan sama dengan Y banding C. Contoh soal. Perhatikan gambar. Segitiga CED dan segitiga ABE sebangun. Tentukan panjang AE dan BE. Karena diketahui segitiga CDE dan ABE sebangun, maka berlaku perbandingan sisi yang seletak. Kita tahu ya bahwa ini sebangunnya berdasarkan sudut-sudut yang sudah sama-sama diketahui, yaitu CD bandingnya dengan AB, kemudian CE dengan EB serta DE dengan AE. Kita tuliskan terlebih dahulu berlaku perbandingan CD per AB sama dengan CE per BE sama dengan DE per AE. Kemudian yang sudah diketahui kita masukkan bahwa 10 per 15 sama dengan CE nya 6 per BE sama dengan 8 per AE. Kemudian kita cari satu persatu. Kita cari BE nya terlebih dahulu. Maka 10 per 15 sama dengan 6 per BE. Setelah itu kita gunakan perkalian silang, yaitu 10 kali BE terlebih dahulu sama dengan 15 kali 6. Sehingga BE nya sama dengan 6 kali 15 dibagi 10. Kita sederhanakan saja. 10 dengan 15 masing-masing bagi 5, maka 15 bagi 5 3, sedangkan 10 bagi 5 yaitu 2. Kemudian 6 nya kita bagi dengan 2, yaitu 3, sedangkan 2 dibagi 2 sama dengan 1, sehingga tinggal BE sama dengan 3 kali 3, yaitu 9 cm. Kemudian kita lanjutkan mencari AE. 10 per 15 sama dengan 8 per AE. Kita kalikan silang dulu. 10 kali AE sama dengan 15 kali 8. Sehingga AE sama dengan 8 kali 15 bagi 10. Langkahnya sama, kita sederhanakan dulu. Ini dengan 15 dibagi 5, berarti di sini 3, kemudian di sini 2. Kemudian 8 dengan 2, 8 bagi 2 yaitu 4, dan 2 dibagi 2 1. Sehingga tinggal 4 kali 3, sehingga AE sama dengan 12 cm. Dan materi yang terakhir yaitu kesebangunan pada segitiga siku-siku. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini tadinya ada segitiga ABC
yaitu siku-sikunya di A, kemudian dari sudut A ini ditarik sebuah garis tinggi, yaitu garis AD. Karena garis tinggi berarti tegak lurus terhadap alasnya, yaitu BC. Nah, sekarang diperhatikan, jadi ada berapa segitiga siku-siku? Maka sekarang ada 3. Apa sajakah? Nah, langsung saja saya tuliskan di sini. Yang pertama ada segitiga ADB. Dari ini ADB, kemudian ada segitiga ACD ini, kemudian ada segitiga tetap yaitu tadi yang ABC. Kemudian ketiganya ini bagaimana? Ternyata ketiganya ini sebangun. Berdasarkan apa? Berdasarkan syarat sudut. Di sini saya jelaskan, andaikan di sini X derajat, kemudian di sini O derajat ya. Maka nanti di sini ini kan siku-siku, karena C-nya ini berimpit, otomatis A-nya berarti X. A itu nanti di sini yang besar ini X. Kemudian yang sebelah sini yang kecil ini yang O derajat ini. Sehingga ini juga sama sudutnya. Sehingga ketiganya ini sebangun berdasarkan syarat sudut. Kemudian perhatikan segitiga ABD dan segitiga ACD. Saya gambarkan kembali ABD dan segitiga ADC. Ini kan tadi kita sudah tahu ya bahwa ABD ini dengan ADC jelas bangun berdasarkan syarat sudut, sehingga berlaku perbandingan sisi, yaitu bahwa nanti ada AD pada ABD ini seletaknya dengan CD sama dengan BD pada ABD ini seletaknya atau bersesuaian dengan AD, sehingga diperoleh rumus yaitu AD ini dengan perkalian silang ya, bahwa nanti AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Saya untuk mempermudah, BD saya sebut DB, kemudian CD sama dengan DC. Jadi AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Dan ini bisa mempermudah menghafalkan rumusnya, yaitu seperti ini. AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Dan yang kedua, perhatikan segitiga ABD dan segitiga ABC berikut. Saya gambarkan lagi segitiga ABD dengan ABC. ABD dan ABC juga sebangun berdasarkan syarat sudut, sehingga diperoleh perbandingan sisi, yaitu ada AB pada ABD ini, AB seletaknya dengan BC, sehingga AB per BC sama dengan BD per AB. Dari dua perbandingan ini kita bisa perkalian silang lagi memperoleh rumus AB, yaitu bahwa AB kuadrat nanti sama dengan BD kali BC. BD kali BC. Tahu kalau saya gambar pakai rumus untuk menghafalkannya, maka AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Kemudian perhatikan gambar segitiga ACD dan segitiga ABC berikut. Kembali saya munculkan gambarnya, ada ADC atau ACD dengan ABC. Ini juga sebangun berdasarkan sudut, sehingga berlaku perbandingan sisi bahwa ada AC
itu sama saja dengan seletaknya dengan BC. Jadi AC banding BC sama dengan CD banding AC. Dari dua perbandingan ini kita peroleh rumus yaitu AC kuadrat ya. AC kuadrat sama dengan CD kali CB. BC itu sama saja dengan CB. Yaitu AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Dan kita hafalkan dengan cara anak panah seperti ini. AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Nah, kita ke contoh soalnya. Perhatikan gambar. Diketahui segitiga ABC dengan siku-sikunya di A, kemudian BD sama dengan 9 cm dan CD sama dengan 16 cm. Hitunglah panjang AB, AD, dan AC. Kita bahas satu persatu, yaitu mencari AB-nya terlebih dahulu. Kita munculkan ya AB. Maka kita ingat kembali bahwa AB kuadrat sama dengan ini ya. AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Nah, sekarang BD-nya 9, BC-nya berapa? Padahal di sini 16. Jadi BC-nya adalah 9 ditambah 16, yaitu 25. Sehingga diperoleh AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Karena AB kuadrat sama dengan BD kali BC, sehingga AB-nya sama dengan akar dari BD kali BC, yaitu sama dengan akar dari 9 kali 25. Untuk mencari akar seperti ini kita sudah belajar tentang bentuk akar ya. Tidak perlu dikalikan dulu terus dicari akarnya, tidak usah, tetapi kita satu persatu saja. Yaitu akar dari 9 yaitu 3, sedangkan akar 25 yaitu 5. Sehingga bisa dituliskan AB sama dengan 3 kali 5. Ketemu AB sama dengan 15 cm. Sekarang yang kedua, mencari AD. Kita gambarkan kembali bahwa AD kuadrat, kita sambil menghafal rumus ya, bahwa AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Sehingga AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Sehingga AD-nya sama dengan akar DB kali DC, yaitu sama dengan akar dari 9 kali 16. Seperti tadi, jangan dikalikan dulu, tetapi kita langsung saja akar 9 yaitu 3 dan akar 16 yaitu 4. Sehingga AD-nya sama dengan 3 kali 4, ketemu sama dengan 12 cm. Nah, sekarang tugas kalian hitung panjang AC. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa dicoba tugasnya. Tetap semangat dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.